Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman di rumah dan kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Di sini saya Rizka Hildai Safitri bersama rekan saya Muhammad Farilino Aurea Yuliawan. Di sini kita akan membahas mengenai COVID-19 serta penanganannya dan peran kita sebagai anggota pramuka di masa pandemi. Tentu saja di On Podcast kita kali ini kita tidak berdua saja, tapi kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Yuk kita sapa Bu Lili Muhayyaro selaku tenaga kesehatan. Apa kabar nggih Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, alhamdulillah. Semoga Ibu sekeluarga diberikan kesehatan nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus mewabah. Namun protokol kesehatan semakin hari semakin dilupakan. Hal ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19. Benar kan Kak? Benar Kak, justru semakin kesini protokol kesehatan semakin diabaikan. Nah Bu, mungkin meningkatnya kasus COVID di Indonesia ini bisa jadi karena teman-teman yang ada di rumah kurang tahu atau kurang paham mengenai coronavirus itu. Mungkin Ibu berkenan bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih coronavirus itu, biar kita bisa belajar bersama nih Bu, bersama Ibu. Dan lebih banyak pengetahuan ya Kak ya. Iya, benar. Betul adik-adik, dengan adanya hal seperti ini kita dapat menjadi lebih senang ya. Karena apa adik-adik, di masa di tengah-tengah seperti ini rasa takut kita, rasa panik kita memang sangat luar biasa terhadap pandemi ini. Pandemi ini juga menggegerkan sedunia adik-adik, tidak hanya di Indonesia saja, sampai membuat peradaban sejarah yang sangat besar ya di bumi ini dengan adanya pandemi. Dan pandemi ini sampai bisa merubah tatanan kehidupan, baik tatanan kehidupan di segi ekonomi, segi sosial, segi politik, segi agama, dan segi kesehatan. Itu Bu, seberapa bahayanya sih coronavirus ini? Iya, kalau menurut Bu Lili ya, karena virus ini adalah penyakit atau sekelompok penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata. Iya, kalau semut bisa digintes, nyamuk bisa diteblek. Nah, tapi ini virus yang bentuknya sangat-sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata kita, dan itu menyerang di saluran pernafasan kita. Nafas adalah apa? Hidup. Nafas itu yang membuat kita hidup. Lah, virus ini kan menyerang di saluran pernafasan kita. Lah, kalau pernafasan kita yang diserang, apalagi sudah di paru-paru, ya otomatis virus ini kalau menurut Bu Lili pribadi sangat berbahaya. Nafas adalah sumber kehidupan kita di badan kita. Kalau nafas kita sudah tidak mampu memberikan oksigen ke seluruh tubuh yang disebabkan atau diserang oleh virus itu tadi, otomatis kematianlah yang akan datang. Jadi memang sebahaya itu ya. Iya, karena penyerangannya, virusnya ini menyerang di saluran pernafasan kita, adik-adik, ya. Nah, agar kita lebih waspada ya Kak ya. Iya, nah, kira-kira itu gejalanya itu seperti apa Bu, agar kita itu ya kita dan teman-teman itu lebih paham gitu. Oke. Untuk masalah gejala adik-adik, sebenarnya ada beberapa gejala. Ini ada 3 adik-adik. Yang secara umum itu ada gejala satu itu gejala awal, yang kedua ada gejala umum, yang ketiga ada gejala yang kadang-kadang timbul. Gejala awal sebenarnya seperti biasa, seperti flu, demam, batuk pilek. Tapi flu-nya orang tahun 2018 itu berbeda dengan flu-nya orang yang tahun 2020, tahun 2021. Perlu diketahui itu adik-adik ya. Ya, untuk gejala awalnya seperti orang flu. Tapi gejala umumnya itu ada 3, yaitu demam, suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius, bahkan bisa lebih dari itu. Yang kedua batuk kering. Yang ketiga ada timbul rasa sesak.
Itu gejala umumnya, nggih. Ada juga gejala yang belum tentu timbul, tapi kebanyakan timbul juga. Apa itu adik-adik? Diare, pusing, nyeri otot, ya. Terus hilangnya indera penciuman atau anosmia, hilangnya indera perasa, ya betul. Terus ruam pada kulit, itu gejala yang mungkin timbul. Itu secara tiga itu tadi. Mengenai gejala ditambah gejala tadi nggih Bu. Sekarang penularannya itu lihat bagaimana sih Bu? Penularan COVID-19 ini. Penularan COVID-19. Kalau masalah penularannya itu bisa dari droplet. Apa itu droplet? Misalnya ini ya adik-adik ya, Bu Lili, orang yang terinfeksi virus corona itu, nggih. Terus Bu Lili berbincang-bincang dengan adik-adik ini. Bu Lili tidak pakai masker, panjenengan tidak pakai masker. Kita berada di ruangan yang tertutup seperti ini, tidak ada ventilasinya. Bu Lili bersin dan batuk. Hacing, huk gitu batuk ya. Otomatis Bu Lili memuncratkan droplet atau air ludahnya itu. Lah di situ kan banyak kuman, banyak virus, bakteri dan lain-lain yang berterbangan. Terbangnya virus itu antara 1 sampai 2 meter. Tidak menutup kemungkinan adik-adik menghirup percikan virus-virus tadi ya. Percikan dropletnya dari Bu Lili. Disitulah adik-adik bisa tertular, nggih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adik-adik penularannya adik-adik memegang uang yang sering, benda-benda yang sering kita pegang. Itu bisa menjadi penularan. Adik lupa tidak mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Ya. Terus adik-adik memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan, tanpa hand sanitizer. Sehingga kuman-kuman itu masuk ya Bu. Betul banget. Terus adik-adik tidak menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dari seseorang, seperti itu. Tadi penularannya sangat rentan ya Bu. Sangat rentan terhadap kita. Maka dari itu pakailah masker, physical distancing, dan selalu cuci tangan. Iya. Hand sanitizer pastinya Kak. Iya. Nah, untuk ini Bu, siapa sih kira-kira yang itu beresiko tinggi terpapar COVID-19? Apa orang yang sudah terkena, yang sudah punya penyakit bawaan atau gimana Bu? Semua manusia itu beresiko terserang COVID-19. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang tua, lanjut usia, sangat beresiko. Apalagi yang tidak memakai masker atau menjalankan prokes 5M-nya. Itu beresiko, Yang paling beresiko itu pada orang yang mempunyai sakit bawaan seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit paru-paru seperti asma. Itu sangat beresiko, apalagi kalau tidak menerapkan prokesnya tadi, tambah nemen nih resiko nih. Jadi yang penting itu prokes. Betul. Terus tetap mematuhi 5M ya. Betul. Adik-adik itu. Nah, Bu, cara penanganan COVID-19 ini bagaimana nggih, Bu? Cara penanganan pertama. Nah, penanganan pertama lah. Gimana? Betul. Cara penanganan pertama untuk kita yang masih sehat, kan di sini ada yang penanganan yang sudah isolasi mandiri dan penanganan yang kita sehat, ya mudah-mudahan kita sampai nanti diparingi sehat. Amin. Nah, untuk kita yang sehat,
Satu, tetap laksanakan dan taati protokol Kesehatan. kesehatan. Yang kedua, social Distancing. iya, jauhi kerumunan, Mobilitas sosial ya. mobilitas sosial, terus jaga daya tahan tubuhnya dengan cara apa? Satu, makan makanan yang bergizi. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu makanan yang bergizi. nggih? Tahu, alhamdulillah. Terus olahraga secara teratur, istirahat cukup. Yang terpenting lagi mengelola stres. Mungkin Bu Lili mengelola stresnya mendengarkan lagu sholawatan sudah tenang, sudah tidak kepikiran apa-apa meskipun kantong kering ya. Nah kalau Mas Farel dan Mbak Rizka mungkin mendengar koplo-koplo nyanyian itu sudah bisa mengelola stres. Jadi monggo jangan lupa bahagia, kelola stres sesuai dengan versi adik-adik semua. Kita punya versi Nah, masing-masing iya, ya. iya bener Kak. Jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selalu membawa hand sanitizer untuk digunakan setelah beraktivitas, setelah memegang itu tadi, hal-hal yang dapat menularkan itu tadi ya. Nggih. Terus apalagi ya? Untuk mencegah itu pakai masker, nggih. Kemana-mana wis jangan lepas masker. Itu cara penanganannya bagi kita yang Masih belum terinfeksi. naudzubillah min dzalik, jangan sampai terinfeksi, nggih. Amin. Terus Nah, baru-baru ini kan Bu ada info nggih Bu, atau berita mengenai COVID-19 ini ada varian terbaru. Mungkin bisa dijelaskan nggih Bu? Mungkin Ibu Sampean berkenan. nggih berkenan. Nggih. lah nggih, awan-awan ngene kok njaluk varian virus. Kok enggak nari varian jus? Jus apel kah? Jus jambu merah gitu. Enak ya Lebih seger ya Bu. Dan tentunya nggak meresahkan masyarakat. Iya betul. Memang begitu adik-adik. Sekarang dulu tahun 2020 masih belum ada itu namanya varian-varian. nggih. Varian Delta, Iya, Alpha itu belum ada. belum ada. Sekarang di tahun 2021 tepatnya bulan apa itu adik-adik ya? Muncul Sekitar bulan apa ya Kak? 3 varian virus itu ya. Langsung 3 Varian varian. alfa, Beta. varian beta sama varian delta nggih. Apa lagi yang satunya? Alfa, beta sama Sama Delta. Delta, nggih, Bu. nggih. Ya nek Yamaha, varian Honda. Ini enggak. Yang Bu Lili ketahui itu ada 3 varian itu. varian, nggih. Nggih. Nah, untuk penanganannya dan gejalanya dari varian terbaru tersebut itu gimana Bu? Apa masih sama yang COVID-19 lama atau ada yang berbeda gitu Bu? Nggih. Memang dari gejalanya itu tadi tidak jauh beda. Tadi sudah Jelaskan di awal ya Bu. kita sharing-sharing dari awal, ada gejala awal, ada gejala umum, dan ada gejala yang timbul. Tapi dari gejala ini, varian ini ada yang membedakan dari sesak nafasnya, terus nyeri ototnya, anosmianya, ya, terus ini pusingnya luar biasa, diare itu hampir dimunculkan atau orang itu mengeluh ini semua. mengeluh gejala ini timbul semuanya, lain dengan Yang lama ya yang Bu. lama. Karena apa, pada waktu tahun 2020 Bu Lili juga Sempat terpapar. terpapar juga Bu Lili, tepatnya pada bulan Mei. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, Bu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan Panjang umur, iniannya. Ibu. Nggih, adik-adik. Jadi yang dirasakan Bu Lili saat kemarin itu lain, lebih berat yang sekarang. Makanya kok sampai timbul varian itu tadi Iya, ya. saya juga sempat Bu terpapar, tapi ya alhamdulillah bisa sembuh kembali. Dan memang yang saya rasakannya Ibu sebutkan tadi itu Ya. lebih parah dari sebelumnya. Lebih parah dari sebelumnya.
Itu adik-adik ya. Jadi COVID varian terbaru ini tuh lebih parah dari yang lama nggih Bu ya. Lebih parah Lebih dari parah. yang lama. Namun untuk penyebarannya itu gimana Bu? Katanya, masih katanya ya. Nah, iya, katanya masih kok katanya. bisa melalui udara gitu. Nah, itu tadi. Satu, ada udara dalam atau ruangan dan ada udara di luar. Udara di luar misalnya di tempat-tempat umum, balai desa, masjid, musola, kantor-kantor apa itu namanya? Kecamatan, tempat gitu ya, ya, Bu, tempat-tempat tempat umum. Nah, Umum gitu. tetap adik-adik masalah penularan COVID-nya itu melalui ini udara ini dan sama droplet tadi. Kenapa sih kok disebut di udara? Karena ada percikan droplet tadi yang tidak diketahui bentuk dari virusnya itu tadi, dari gagang-gagang atau apa benda-benda yang sering disentuh. Nah, sering disentuh. Sentuh itu terus kita lupa tidak cuci tangan, kita lupa tidak Memakai hand sanitizer, gitu. Akhirnya ya menyebar gitu ya Bu. terus rasa ketakutan kita juga luar biasa. Ah ya Allah, kok aku nang kena, Akhirnya kena. imunnya rendah, nah, makin mudah terpapar. makin mudah. Dan enggak mengonsumsi vitamin, tidak mematuhi prokes, itu makin Rentan lebih ya, rentan terpapar lebih COVID-19 rentan terpapar. ini gitu. Iya, benar Nah, sekali, iya. Kak. Nah, kan itu Bu, di Indonesia ini sudah alhamdulillah sudah masuk vaksin ya Bu ya. Iya, betul. Nah, selama vaksinasi ini apakah bisa menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia? Iya, adik-adik nggih. Pemerintahan Indonesia ini sudah sangat luar biasa untuk berusaha mencegah dan berusaha menekan bagaimana virus ini supaya tidak menyebar dengan pesat. Indonesia sampai melaksanakan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat secara berkala, nggih? Nggih. Tapi tetap adik-adik, meskipun sudah vaksinasi kita lakukan, mari kita tetap menghindari faktor resikonya tadi. Menurut pandangan Ibu nih, kita sebagai anak muda apalagi sebagai anak pramuka, sumbangsi kita terhadap tenaga kesehatan khususnya Indonesia kita yang tercinta nih Iya. seperti apa nggih Bu? Ya Allah, alhamdulillah matur suwun adik-adik. Bagaimana kalau sampean menyumbang uang 2 miliar? Enggak adik-adik. Nah, itu kita gurauan supaya kita menambah imun ya. Adik-adik mempunyai niatan begitu sangat luar biasa terhadap tenaga kesehatan. Karena apa? Kita semua adalah garda terdepan, nggih, untuk menangani virus corona ini. Berarti Bu, tapi kita kan sebagai pelajar ya, sebagai anggota pramuka juga. Nah, ya benar. Sekarang itu alhamdulillah di Indonesia dari instansi-instansi itu banyak yang mengadakan webinar, olimpiade, lomba-lomba secara online kan banyak ya Bu. Jadi pemerintahan Indonesia itu alhamdulillah sudah Mendukung ya, mendukung pendidikan iya, yang ada di mendukung Indonesia pendidikan ini. di Indonesia selama pandemi seperti ini. Nah. Jadi kita itu tetap bisa produktif ya Bu, Iya, Bu. walaupun Siap, tetap di iya. rumah aja, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap bisa produktif. Nah, benar, Kak. Sip, iya adik-adik. Iya. Nah Bu, kan ini ya, Ibu pernah mendengar banyak kasus kematian di rumah sakit yang di-COVID-kan padahal enggak terkena COVID-19, namun di-COVID-kan di rumah sakit karena mendapatkan insentif ya Kak. Nah itu gimana Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan agar masyarakat tidak menuduh nakes yang sudah berjuang di garda terdepan. Kalau masalah insentif ini kan namanya keuangan ya, Dek. Namanya uang. Itu sangat rentan ya, Dek, ya kalau diomongkan itu ya, Dek. Tapi begini Sedikit adik-adik. sensitif ya Bu. Iya, saya menjadi sensitif ke kita kalau masalah uang, nggih. Tapi begini adik-adik ya. Misal ini digambarkan Bu Lilik saja. Ada seseorang yang mengeluh, misalnya ini ke puskesmas ya, sebelum atau ke rumah sakit nggih. Ada pasien yang mengeluh dengan tanda gejala corona, demam, batuk, pilek, panas tinggi, sampai SPO2 dan lain-lain kan diperiksa di UGD tuh ya. Nah, setelah itu ini ditentukan dokternya untuk opname. Nah, kan gitu ya. Lah sebelum opname atau masuk rumah sakit itu kalau zaman sekarang itu ada standar operasional prosedurnya.
harus dilakukan swab. Entah itu swab antigen atau swab PCR. Lah, swab antigen itu insya Allah tidak lama hasilnya. Bisa ditentukan ini Cuma positif. 15 menit menunggu kalau Iya, nggak salah. Bu. kalau nggak salah seperti itu. Ini ini positif, ini negatif. Lah otomatis adik-adik dari hasil positif atau negatifnya itu menentukan kami menjalankan perawatan dan pengobatannya. Oke? Kalau memang nanti perawatan pasien itu ada positifnya, otomatis perawatan dan pengobatan semuanya tambah lebih waspada. Nggih, Bu. Tambah lebih waspada, tenaga kesehatan tenaganya itu terkuras, pikirannya, tenaganya, istirahatnya dan lain-lain. Jadi di situ yang selama ini Bu Lili ketahui ya, tidak ada itu Dek yang namanya di-COVID-kan atau yang namanya gak COVID tapi di-COVID-COVID-kan, apalagi disuntik mati COVID. Ya Bu Lili pernah mendengar Nah, seperti iya, itu? Saya juga pernah mendengar Nah. Bu, di lingkungan saya juga muncul stigma-stigma seperti itu. Iya sama bener kan. Stigma-stigma itulah adik-adik nanti yang memperkeruh suasana di masyarakat. Ojo nang puskesmas, ojo nang rumah sakit, setor nyowo, iya, menggerai banyak mati sekali yang karena berpikiran dikoronakan. Padahal ada SOP-nya atau standar prosedurnya sebelum masuk rumah sakit tadi di swab tadi. Ayo coba bayangkan, misalnya kalau tidak ada swab, mati, misalnya pasien ini mati kan memang karena Allah, tapi tidak ada penyebabkan ya tidak akan mati kan begitu ya. Misalnya ini mayit, yang ini positif tidak diketahui, tidak diswab. Zaman sekarang adik-adik ya, yang ini normal. Lah, kalau ini tidak perawatannya disamakan, apa yang terjadi? Penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Itu adik-adik, nggih. Jadi di situ kira-kira bisa nggih, bisa kita pahami nggih masalah ini. Tapi Bu, Terus nggih. maaf ya. Nggih. Niki kan apa? Sekarang kalau masuk rumah sakit itu harus tanda tangan dulu ya. Kalau nggak tanda tangan itu nggak ditangani dulu gitu, gimana Bu? Tetap adik-adik, sebelum kita melaksanakan tindakan apapun, misalnya merawat luka saja, apalagi mencair, itu pun harus ada tanda tangan dari keluarga. Apalagi yang berurusan dengan COVID yang sangat rentan banget ke perasaan seseorang. Hanya rawat luka, kecocok paku, kan dirawat dulu lukanya. Itu pun harus tanda tangan persetujuan. Kalau tidak mau juga bertanda tangan penolakan. Jadi itu semua ada standar operasionalnya, ya. Ada ininya aturannya. Lah kalau masalah insentif ya Iya, insentif. Kalau masalah insentif itu yang berurusan dengan uang. Mungkin ya dengan adanya tenaga dari kesehatan yang sangat luar biasa dikeluarkan, baik tenaga fisik dan pikiran, pemerintah memberikan apresiasi ke kita ya berupa tambahan uang itu tadi untuk menyemangati tenaga kesehatan yang sudah berjuang seperti itu. Coba adik-adik bayangkan memakai hazmat penuh, tidak berani membuka di ruangan yang negatif. Ruangan negatif itu ruangan yang positif-positif itu Dek, yang terpapar. 15 menit saja gobios Dek, kayak mandi di sauna gitu Dek. Bayangkan adik-adik hanya memakai hazmat saja, belum nanti dilakukan pemasangan oksigen, pengobatan, penyair, nyuntik dan lain-lain. Jadi semua itu tetap mematuhi prosedur ya Bu ya. Iya, kalau masalah insentif ya mungkin itu tadi apresiasi dari pemerintah untuk menyemangati tenaga kesehatan. Nah, Ya, Sehingga tetap semangat ya dalam keadaan seperti ini. Makin semangat nih Bu. Iya, adik-adik. Jadi jangan diartikan iya dipateni kok oleh insentif akeh. Jangan mempunyai stigma seperti itu adik-adik ya. Saya harapkan nanti stigma-stigma di masyarakat akan menurun. Jangan seperti itu gitu terhadap tenaga kesehatan. Masyarakat itu Meskipun kurangnya tidak tenaga kesehatan edukasi saja, di sini kan ada lintas sektor, kepolisian, koramil, kecamatan dan lain-lain. Nggih? Wah, seru sekali nih perbincangan kita kali ini bersama Bu Lili Muhayyaro
kita jadi lebih banyak pengetahuan ya. Bener Kak? Benar sekali Nah, Kak. Dan terima kasih untuk Ibu yang sudah mampir di podcast kami. Jangan bosan-bosan ya. Bu Lili sangat senang sekali. Baik. Nah teman-teman, kan kita sudah banyak nih belajar bersama Bu Lili Muhayyaro tadi, mulai dari gimana kita tetap bisa produktif, gejalanya COVID apa aja, dan cara penanganannya itu seperti apa. Kita jadi lebih banyak ilmu ya Kak. Iya Nah, bener Kak. dari perbincangan tadi, kita itu harus tetap mematuhi 5M ya teman-teman, agar kita bisa tetap waspada dari penularan COVID-19 itu seperti apa. Dan sekian podcast pada kali ini, semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.